sore Pekalongan, apa kabar Anda hari ini? Kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda, saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, informasi mengenai Jaksa KPK hadirkan 18 saksi di sidang akil akan kita bacakan untuk hari ini ya. Ya, terus kasus pembunuhan suami istri ini yang terjadi Di Batu Nunggal. Ini pelakunya adalah dua tukang parkir. Ya, sementara itu kabar dari dunia internasional mengenai kepangkalan militer Ukraina diserbu, 3 anggota milisi tewas. Ya, terus untuk vonis hukuman mati di Iran ya, ini menuai tragedi dramatis. Ya, dramatis sekali ya, menyentuh perasaan dan membuat saya menangis, Teddy. Ya, karena sang ibu dari korban akhirnya memaafkan pelaku hingga hukuman mati itu urung dilakukan. Iya, dan seperti biasa 2 buah berita ringan, 1 berita olahraga, 1 berita hiburan akan kita hadirkan sebagai berita terakhir nanti. Selengkapnya kita sudah siapkan untuk Anda sore ini hanya di Tebar Kabar. Iya. Seperti biasa sebelum kita ke informasi pertama Teddy, tugas kamu untuk memberitahu kita menginformasikan mengenai apa sih berita terbaru di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ya, selain umat Nasrani yang merayakan hari wafat Isa Al-Masih, ini libur panjang selama 3 hari ini membuat objek wisata di Kota Pekalongan dan sekitarnya ini penuh dengan para pengunjung. Ya, seperti itu ya, memang masyarakat Kota Pekalongan memang haus sekali akan hiburan. Dan untuk itu destinasi wisata di Kota Pekalongan penuh dengan pengunjung. Salah satunya di Pantai Selamaran tadi. Selamaran dan Pantai Bom. Iya, Pasir Kencana. Pasir Kencana, betul sekali. Baik, sekarang kita ke informasi pertama. Ya, terkait informasi pertama, akhirnya jakal atau pembunuh suami istri di Batu Nunggal ditemukan polisi. Dan keduanya adalah petugas parkir di Monumen Nasional. 2 pelaku pembunuhan pasangan suami istri Didi Harswadi dan Anita Anggrani, yakni Saimuddin alias Udin Bato 42 tahun dan Dedi Murdani alias Epong 28 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang parkir di Monumen Nasional di Jakarta. Mereka mendapat iming-iming masing-masing 50 juta rupiah per orang. Emong mengatakan dia dan Udin disuruh melakukan pembunuhan ini oleh Raga 25 tahun dengan iming-iming uang tersebut. 2 orang dikenalkan kepada Raga oleh Tengku yang berperan sebagai pengatur strategi. Kami di sini disuruh oleh Raga, yang menghimpun dan menghubungi saya adalah Pak Tengku. Kami dikenalkan oleh Pak Tengku kepada Raga. Saya butuh uang, kami ini diiming-imingi imbalan sebesar 50 juta rupiah setelah pekerjaan selesai. Tapi sampai sekarang kami belum juga mendapatkan hasil jerih payah yang kami lakukan. Epong yang mengaku mendapatkan alat-alat yang dipakai untuk membunuh Didi dan Anita dari Tengku. Dalam pengakuannya, Epong mengatakan Didi dan Anita dibunuh satu persatu dengan cara dipukul. Saat jatuh, kedua orang itu di-strum menggunakan alat kejut di bagian leher, kemudian ditusuk belati di dada. Menurut Epong, pembunuhan mereka lakukan pada Kamis 10 April 2014 siang menjelang sore. Sesudah itu, jasad Didi dan Anita dibuang di semak-semak di Pandeglang, Banten. Kapolres Tabes Bandung, Komisaris Besar Masudi mengatakan pembunuhan ini sudah direncanakan 2 hari sebelum pelaksanaan. Ancaman untuk hukuman ini bisa berupa hukuman mati berdasarkan pasal 340 KUHP. Polisi telah menangkap 5 orang dalam perkara ini dan 1 orang lain dinyatakan masih buron. Kasus pembunuhan yang bermotif sakit hati dan balas dendam oleh tangan ketiga ya. Ini para pelaku ini mereka adalah tangan ketiga yang diiming-imingi uang 50 juta rupiah per orang untuk menjagal 2 suami istri. Iya, dan sampai sekarang belum dibayar ternyata ya. Sementara itu dari 5 tersangka yang sudah ditangkap oleh kepolisian Bandung, 1 orang masih dalam buron, 2 orang itu sendiri yang merupakan petugas parkir dari lapangan Monas ya di Jakarta, yang merupakan pembunuh utama,
itu diancam hukuman mati sesuai dengan KUHP pasal 340. Ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait masalah Sidang hari ini ya. Ya, Akil Muhtar lagi ya. Kasus Akil Muhtar akhirnya diputuskan. Seperti apa sih? Iya, dan Jaksa KPK juga menghadirkan 18 saksi untuk hadir di sidang terbaru Akil Muhtar. Sidang kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis kemarin. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 18 saksi pada sidang kali ini. Kuasa hukum Akil mengatakan salah satu saksi berkaitan dengan dugaan suap sengketa Pilkada Morotai di Maluku Utara. Saksinya ada Rusli Sibua, Sahrin Hamid, dan Mukhlis Tapi-Tapi. Rusli adalah calon Bupati Morotai yang mengajukan keberatan hasil pilkada ke MK. Atas saran Mukhlis dan Muhammad Jufri, Rusli menunjuk Sahrin sebagai penasihat hukumnya. Dalam kasus ini, Akil disebut meminta kepada Rusli melalui Syahrin menyiapkan 6 miliar rupiah. Seperti diberitakan sebelumnya, Akil yang juga adalah mantan politikus Partai Golkar didakwa menerima hadiah atau janji terkait permohonan keberatan terhadap 15 pilkada di MK. Dakwaan untuk Akil dipecah menjadi 4 berkas. Dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Pilkada Lebak, Pilkada Kabupaten Empat Lawang, dan Pilkada Kota Palembang, serta Pilkada Lampung Selatan. Sementara itu dakwaan kedua memuat dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, ia juga didakwa menerima janji pemberian 10 miliar rupiah terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur. Pada dakwaan ketiga, Akil disebut telah meminta 125 juta rupiah kepada Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011 Alex Hesegam. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kota Jayapura, dan Kabupaten Duga. Adapun dakwaan keempat, Akil disebut menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Hosiah, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan sebesar 7,5 miliar rupiah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Akil sendiri tersandung banyak kasus ya dalam pilkada di beberapa daerah. Betul sekali ya, seperti kita yang tadi sempat bilang tadi, dan ini sudah diberitakan jauh-jauh hari ya sebelumnya bahwa Akil Muhtar adalah mantan politikus dari Partai Golkar yang didakwa menerima hadiah dan juga janji terkait dengan permohonan keberatan terhadap 15 pilkada di MK. Jadi ada 15 pilkada yang masing-masingnya itu dimintain duit. Hadiah ya. Bahasa Akil adalah hadiah. Itu dan masing-masing ada yang store sampai 3 miliar, ada yang paling sedikit 150 juta rupiah. Iya, dan dari 18 saksi ini salah satunya juga terkait ya, mereka menyaksikan terkait apa yang dilakukan Akil pada 15 pilkada di beberapa daerah tersebut. Betul sekali. Sementara itu untuk dakwaan untuk Akil sendiri dibagi menjadi 4 berkas ya, masing-masing. Dakwaan pertama terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, sementara itu dakwaan kedua sengketa Pilkada Kabupaten Buton sekitar 1 miliar rupiah. Dakwaan ketiga terus juga sekitar 125 juta ya yang waktu itu diminta dari Wakil Gubernur Papua. Lalu sementara dakwaan keempat sendiri terkait dengan Tubagus Hairi Wardana alias adik dari Ratu Atut Hosiah. Iya, dari 4 berkas ini nanti seperti apa putusan dari hakim untuk masalah Akil Muhtar, kita tunggu saja hasil seperti apa nanti. Ya, yang jelas sementara ini masih terus mendengarkan saksi-saksi ya. 2 buah berita nasional sudah kita hadirkan di hadapan Anda untuk yang ingin mengetahui perkembangan ini mengenai pangkalan militer Ukraina diserbu oleh militan Ukraina yang menyebabkan 3 anggota milisi tewas. Lalu juga ada kabar mengenai terkait hukuman gantung yang urung dilakukan di Iran. Iya, pastikan Anda terus bersama kami di Tebar Kabar.